Hai guys, terima kasih sekali untuk mengunjungi vlog Suci lagi. Kali ini sekali lagi kita mau ngobrol sama Mas Toto, masku ini, tentang bagaimana caranya beliau mencari pekerjaan di Belanda. Sekarang Mas ini sudah beberapa tahun bekerja di Belanda. Kita mau tahu bagaimana sulitnya atau bagaimana mudahnya mencari pekerjaan di Belanda ini. Yuk kita ngobrol sama Mas Toto. Oke Mas Toto, bisa cerita sedikit tentang pekerjaan Mas? Mas kerja apa sekarang di Belanda ini Mas? Saya bekerja di Departemen Kehakiman, Ya. Kementerian Kehakiman di Belanda. Jadi saya pegawai negeri di sini. Pegawai negeri. Udah berapa lama kerja di sana Mas? Saya sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun di sini ya Mas ya. Oke, kalau saya boleh tanya ya Mas ya, dulu sebelum Mas kerja di sini, apakah ini tempat pekerja Mas yang pertama kali atau sudah pindah? Bukan, saya begitu saya lulus kuliah dulu, saya kemudian memutuskan untuk tinggal di sini ya. Ya. Nah, ketika saya memutuskan untuk tinggal di sini, pemerintah Belanda mewajibkan saya untuk belajar bahasa Belanda. Ya. Jadi kemudian ada waktu sekitar setahun atau 2 tahun bagi saya untuk belajar bahasa Belanda. Itu bagian dari Inburgerings program, Inburgerings kursus namanya. Jadi kursus apa namanya integrasi. Ya. Nah, terus setelah saya selesai kursus bahasa Belanda, kemudian saya butuh pekerjaan dan saya pertama sih mencari-cari pekerjaan sendiri, tapi susah ya waktu itu ya. Itu khususnya kursus integrasi ini selama 1 tahun Mas? 1 tahun. Ya. Itu harus. Mahal nggak Mas untuk itu? Pada saat saya mendapatkan kursus itu masih gratis. Jadi pemerintah Belanda membayari kursus itu pada semua pendatang baru, gitu. Tapi sekarang itu karena apa namanya semakin banyak ya, pemerintah Belanda mewajibkan kita untuk kursus, tapi bayar sendiri. Oh begitu, sulit nggak itu Mas kursusnya? Sebenarnya nggak sulit sih. Seperti kalau kita belajar bahasa asing ya, akan diajari dari dasar dulu, dan tujuannya tuh untuk membuat kita itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara dasar di Belanda. Dan itu tingkat dasar. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu juga pokoknya asal kita bisa pergi ke toko dan bisa bilang saya mau beli ini itu, ke dokter ngomong ini itu gitu. Tetapi kualitas bahasa Belandanya belum setinggi kalau kita tuh mau bekerja di di perkantoran kayak gitu. Kalau saya boleh tahu ya Mas ya, itu tingkatannya apa? Misalkan pertama kali Mas harus ambil kelas 1, ada kelas-kelasnya gitu nggak Mas? Sebenarnya kelas itu ditentukan dari hasil tes masuk kita. Jadi pada saat kita mendaftarkan diri, saya mau memulai kursus, kita melalui sebuah tes dulu. Jadi tes tertulis gitu. Terus sebenarnya dari hasil tes itu akan diketahui seberapa tinggi tingkat kita bisa berbahasa Belanda. Nah, semakin rendah hasil tesnya, semakin basic kita diajari. Kalau untuk kerja kantoran, Mas kan kerja kantoran itu Mas harus lulus tes apa Mas? Apa ya namanya? Jadi ada kalau di dalam kaitan bahasa Belanda itu ada NT. NT1, NT2 gitu ya. Nah, NT1 itu yang dasar, NT2 itu
kalau kita tuh mau lebih tinggi lagi kalau untuk bekerja atau meneruskan sekolah, dan kita tuh harus bisa lulus NT2. Oke, Mas pada saat itu sudah lulus NT2 Ya, baru ya, ini. ya. Oke, sekarang kembali ke mencari kerja, Mas ya. Bagaimana kesulitannya pada saat itu, Mas? Kesulitannya itu adalah itu tadi, kesenjangan antara kualitas bahasa Belanda yang saya miliki Ya. dengan ijazah yang saya miliki gitu. Oke. Saya datang ke sini kan untuk sekolah master ya, berarti saya punya ijazah S2 istilahnya. Nah, untuk bisa bekerja dengan ijazah S2 itu pemerintah atau masyarakat Belanda tentu saja kan mengharapkan kita mempunyai kemampuan bahasa Belanda yang sempurna gitu. Nah, yang cocok untuk yang orang master. yang cocok untuk orang master gitu. Apalagi saya S1 saya psikologi, itu kan kemampuan bahasa itu sangat menentukan. Nah, itu struggle saya tuh di situ karena walaupun saya sudah lulus NT2, tetapi tetap saja saya tidak bisa kemampuan bahasa Belanda saya itu tidak 100% sempurna gitu. Nah, mungkin juga karena faktor usia dan lain sebagainya, sehingga akhirnya itu cuma mentok sampai di situ aja. Waktu itu berapa lama Mas struggling untuk mencari kerja di sini setelah kuliah? Itu bisa setahun 2 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun, oke. Nah, terus waktu itu akhirnya saya sempat kerja di Oxfam, ya di Novib waktu itu jadi program officer. Terus di beberapa lembaga internasional juga gitu. Nah, cuman masalahnya di lembaga-lembaga tersebut itu tuh hanya bisa meng-hire kita tuh secara kontrak. Jadi secara sementara gitu loh. Kalau kontraknya selesai, Kalau kontraknya selesai, pekerjaan selesai. Jadi setiap 1 tahun atau setiap 5 bulan itu saya harus mencari pekerjaan lagi. Nah, lama-lama saya merasa bahwa wah, kalau kayak begini capek gitu. Apalagi saya sebagai seorang imigran itu kepastian income itu sangat penting gitu loh untuk bisa membuat saya secara leluasa mengatur masa depan gitu kan. Kalau setiap kali saya harus mencari pekerjaan lagi itu susah. Nah, terus akhirnya saya banting setir gitu. Saya mencoba mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa Belanda saya gitu. Nah, setelah waktu itu di Belanda ini ada sebuah lembaga namanya UVW. Jadi ini sebuah lembaga pemerintah sebenarnya yang membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi semacam kayak biro tenaga kerja tapi milik pemerintah gitu. Nah, di sana saya dites lagi, coba kemampuan bahasa Belandamu itu sebenarnya itu masuk kategori tingkat pendidikan seperti apa sih gitu. Nah, waktu itu hasil tes saya menunjukkan bahwa saya itu tingkatnya tuh kayak akademi gitulah. Jadi D3 gitu. Nah, dari hasil itu kemudian saya lebih terfokus mencari pekerjaan yang tingkat pendidikannya itu D3 gitu. Jadi yang sifatnya administratif kayak gitu-gitu ya. Nah, akhirnya dapat beberapa kali pindah kerja, waktu itu pekerjaan swasta gitu ya, di perusahaan swasta. Terus lama-lama saya tertarik untuk menjadi pegawai negeri, jadi bekerja di pemerintah gitu. Kenapa di pemerintah, Mas? Karena begini, karena saya itu butuh kepastian, saya butuh kontrak tetap gitu. Nah, waktu di Indonesia kan saya selalu bekerja di NGO, di LSM gitu. Di sini saya beberapa tahun juga kerja di LSM, dan kerja di LSM itu konsekuensinya adalah mereka susah memberi kontrak tetap gitu. Makanya, dan saya itu tipe orang yang tidak suka bekerja di lembaga profit. Saya suka bekerja di lembaga non profit. Jadi kalau bukan NGO ya mungkin pegawai negeri gitu, bekerja di pemerintah gitu. Nah, terus akhirnya oke lah.
akhirnya saya pilih ke pemerintah, saya bekerja di Kementerian Kehakiman di Belanda sampai sekarang. Oh begitu ya Mas ya.